Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang hadis yang ke-39 dari hadis Arba'in Nawawiyah. Hadis ini berjudulkan tentang dimaafkannya perbuatan dosa di dalam Islam. Maksudnya perbuatan yang semestinya secara wajar merupakan pelanggaran dalam syariat, namun Allah SWT mengampuninya dalam hal-hal tertentu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bunyi sabdanya, innallaha tajawaza li an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni umatku dari perbuatan tidak sengaja, lupa, dan perbuatan yang dipaksa. Perbuatan yang dipaksa dalam artian ketika dia berbuat sesuatu pelanggaran tapi sebabnya karena dia dipaksa sama yang lain dan tidak ada ya kuasa untuk menolaknya. Ya, secara umum kandungan hadis ini yaitu Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dari perbuatan-perbuatan yang semestinya itu menjadi pelanggaran dalam syariat. Dalam pelanggaran itu maksudnya bisa jadi melakukan sesuatu yang dilarang atau meninggalkan sesuatu yang menjadi perintah. Allah mengampuni hal-hal tersebut apabila kejadiannya itu karena dia tidak sengaja, lupa, dan terpaksa karena diancam gitu. Pertama, saya kasih contoh satu persatu. Untuk yang karena lupa, misal membuka aurat. Membuka aurat itu sesuatu yang dilarang, haram. Tapi kalau seandainya terbukanya aurat itu tidak sengaja, misal karena adanya angin kencang sehingga pakaiannya, misal sarung atau roknya itu tersingkap ke atas, terbukanya auratnya dia itu karena tidak sengaja, maka ya nggak apa-apa, dia tidak berdosa. Tapi kalau kamu sengaja membuka pakaian di tempat umum, tentunya ini dosa, nggak boleh aurat diumbar atau dibuka dengan adanya orang lain. Dan contoh yang kedua adalah lupa di bulan puasa. Seperti ini, kita berpuasa di bulan puasa, di tengah-tengah berpuasa orang makan minum nggak boleh, dosa, larangan. Tapi kalau seandainya kejadiannya ini karena dia lupa, maka dia tidak dapat dosa dan sah puasanya. Dia tinggal melanjutkan nanti setelah dia ingat gitu. Begitu juga dalam hal sholat. Misalnya ada orang sedang dalam sholat, dia tidak sengaja pas waktu sholat pakaiannya tersingkap karena ada angin kencang, maka tidak batal sholatnya.
atau dia lupa sedang dalam sholat, dia melakukan gerakan-gerakan yang secara wajar, normal itu sebetulnya membatalkan karena banyaknya gerak. Tapi kalau dia lupa, lalai, maka nggak apa-apa, ini nggak sampai membatalkan. Tinggal ketika ingat dilanjutkan sholatnya, berhenti dari melakukan perbuatan tersebut. Nah, contoh yang dipaksa adalah misal ada seseorang yang dipaksa orang lain dan dia tidak ada daya kuasa untuk menolak paksaan tersebut. Dipaksa misal disuruh minum khamr, maka dia tidak berdosa. Yang berdosa yang memaksa. Ini secara umum dari penjelasan hadis yang ke-39 ini. Ada sedikit ya ketentuan dalam hal tidak sengaja dan lupa. Ada 4 hal. Yang pertama, ini penjelasan tambahan terkait masalah hukum fikih ya. Apabila ada seseorang yang melakukan perbuatan tidak sengaja atau lupa dalam perkara yang diperintahkan, dia lupa melakukan hal atau perkara yang diperintahkan, maka lupanya dia dan ketidaksengajaan dia itu tidak menggugurkan kewajiban itu. Tinggal nanti kalau seandainya dia sudah ingat, langsung sesegera mungkin untuk melakukannya, mengerjakan. Contoh misal, ada orang sedang sholat, ada orang dia lupa melakukan sholat zuhur, sudah sampai masuk asar. Maka ketika ingat asar, ya dia wajib mengqadanya sholat zuhur tadi yang belum dia lakukan. Ketentuan kedua, apabila ada seseorang yang melakukan tidak sengaja atau lupa dalam perkara yang dilarang, namun perkara yang dilarang ini tidak berdampak dalam hal perusakan hak orang lain, maka dia tidak ada konsekuensi apa-apa. Seperti hanya misal dia lupa minum khamr, udah, berarti dia tidak ada konsekuensi nantinya, kecuali ya dia tidak ada konsekuensi untuk harus berbuat apa, enggak. Dia ya udah, apa yang lupa dari dia yang dilakukan itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apabila dia melakukan sesuatu yang tidak disengaja atau lupa dalam hal yang dilarang, namun ini ada kaitannya dengan perusakan hak orang lain, maka dalam hal ini dia wajib menggantinya atau menanggung apa yang dirusak. Misal contohnya dia tidak sengaja merusak kendaraan orang lain, tidak sengaja merusak kendaraan orang lain, ya nggak dosa, namun dia wajib menanggung biaya pembenarannya gitu. Bukan berarti kalau tidak sengaja untuk ini ya, untuk perusakan ini dia udah nggak berkewajiban apa-apa, nggak. Dia tetap wajib merusak bolpennya teman tidak sengaja, dia nggak dosa, namun ya diganti, harus diganti itu. Yang keempat adalah apabila melakukan perbuatan yang tidak disengaja dan atau lupa dalam hal yang dilarang, dan sebetulnya perbuatan tersebut itu berdampak hukuman di dalam Islam, seperti hanya membunuh atau membunuh orang muslim di di daerah Darul Harb, di daerah
yang diperbolehkan perang. Dia menganggap bahwasanya dia orang kafir, maka dia tidak diwajibkan, maka dia tidak dikisos atau tidak dihukum balas, dan juga tidak diwajibkan untuk membayar diat gitu atau denda. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hal-hal terkait yang ada kaitannya dengan masalah hadis yang ke-39. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.